Halo Sobat Ngobsur, balik lagi bareng gua Pamela. Gak kerasa sudah sekitar 1 tahun ini kita ada di masa pandemi COVID-19. Sejak awal kemunculannya banyak banget pihak yang dirugikan. Salah satunya adalah banyak banget teman-teman kita atau mungkin di antara lo yang kehilangan pekerjaan akibat dirumahkan. Nah, di video ini gue mau berbagi tips, berbagi juga pengalaman gimana sih caranya untuk mendapatkan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Tapi dengan catatan, di sini gue bukan HR dan juga gue bukan expert. Gue coba mau berbagi pengalaman aja karena belum lama ini gue mendapatkan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19 yang menurut gue posisinya ini sesuai dengan yang gue inginkan dan juga gue mendapatkan salary dan benefit yang juga oke kayak gitu. Dan menurut gue video ini nggak cuma berlaku saat pandemi aja. Jadi menurut gue step-step ini tetap bisa dilakuin meskipun pandemi nanti telah usai. Oke, kita lihat apa aja tipsnya. Oke, langkah pertama yang harus lo lakuin adalah meningkatkan skill. Skill ini di berbagai bidang ya. Entah itu yang berkaitan dengan pekerjaan lo atau yang berkaitan dengan hobi lo. Siapa tahu kan hobi lo ini nantinya bisa menghasilkan ketika skill lo diasah. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah skill yang menunjang pekerjaan. Kenapa? Karena saingan kita ini selama pandemi banyak banget, gengs. Coba ya, kita breakdown satu-satu. Yang pertama itu adalah ada teman-teman kita yang mencari pekerjaan karena dirumahkan. Yang kedua, saingan kita itu adalah fresh graduate. Dan juga yang ketiga adalah teman-teman pekerja yang lagi cari pekerjaan yang lebih baik dibandingkan di kantornya sekarang. Oke, jadi saingan kita ini ada banyak banget dan ada banyak banget orang-orang hebat di luar sana. Kita nggak tahu selama pandemi ini orang-orang udah meningkatkan skill apa aja. Jadi kita juga harus mengejar hal tersebut. Nah, di mana sih kita bisa mendapatkan skill ini? Pertama, kita bisa googling. Yang kedua, kita bisa ikut forum-forum. Yang ketiga, kita bisa cari di sosial media yang namanya LinkedIn. Di situ ada banyak banget info dari mulai lowongan pekerjaan atau misalnya ada juga lo bisa terkoneksi dengan HR dan juga info yang untuk pelatihan-pelatihan kayak tadi. Kalau gue perhatiin ya, selama pandemi ini kayak semacam pelatihan yang kayak webinar atau ya seminar-seminar kayak gitu tuh jadi lebih murah harganya dan bahkan gak menutup kemungkinan ada yang gratis. Oke, poin kedua yang harus lo lakuin adalah edit CV dan portfolio. Nah, langkah ini memang sangat ideal dilakuin ketika lo udah menambah berbagai skills lo. Jadi ketika udah mendapatkan skills tertentu, jangan langsung apply. Pastiin lo lihat ulang CV lo kayak apa dan juga portfolio lo kayak apa gitu. Jadi sebelum apply, pastiin si dua hal ini tuh terlihat menarik dan juga lengkap. Misalnya di CV ya, di bagian paling atasnya itu kan biasanya ada about me atau tentang saya. Nah, di situ lo bikin satu paragraf yang semenarik mungkin, yang singkat, padat, dan juga jelas, yang menggambarkan diri lo tuh siapa, terus lo punya skills apa aja, kayak gitu. Terus di bagian pengalaman kerja, pastiin lo nulis pengalaman kerja dari yang paling baru. Jadi jangan dari pengalaman kerja yang awal, tapi yang paling atas itu adalah pengalaman kerja yang paling baru dilengkapi dengan bulan dan tahun, terus masa kerjanya berapa, misalnya lo cukup nulis dari bulan apa dan tahun apa sampai kapan, terus juga lengkapi dengan deskripsi pekerjaannya. Nah, ini karena space-nya biasanya lebih sempit, jadi lo to the point aja, misalnya di perusahaan itu tanggung jawab lo ngapain aja atau mungkin pencapaian lo apa aja. Nah, terus yang di bagian skills ini lo review lagi. Tadi kan udah ikut pelatihan-pelatihan ya, lo lihat lagi apakah skills yang lo tulis di CV ini sudah sesuai atau belum, apakah ada yang harus ditambahkan atau misalnya ada yang harus dikurangi. Nah, lo review lagi. Dan kalau gue baca-baca di bagian skills ini, jangan lo tambahin persentase. Jadi misalnya lo punya skills public speaking, nah jangan lo tulis misalnya public speaking 90% atau misalnya public speaking 100%. Itu karena kalau misalnya menurut kita segitu, belum tentu menurut orang lain segitu kan. Jadi ada baiknya di bagian skills ini kita tulis skills apa aja yang kita kuasai. Tapi ingat, jangan nambah-nambahin hal yang gak kita bisa di CV, karena ini bakal jadi bumerang buat kita nantinya. Poin ketiga yang bisa lo lakuin adalah edit profil di seluruh situs pencarian kerja.
itu tuh kayak Jobstreet, ada Indeed, ada Glassdoor, ada Glints, ada TN Asia, ada Caliber, ada Urban Hire, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa juga untuk edit profil lo di LinkedIn. Nah, kalau misalnya lo mikir, aduh banyak banget yang harus diedit, enggak, lo cuma cukup edit satu aja. Misalnya lo edit di LinkedIn tadi ya, karena di sini kan kita bisa langsung terhubung dengan HR atau dengan pegawai di perusahaan lain, jadi kan koneksi kita semakin meluas. Jadi lo bisa edit di situ pengalaman kerja lo dan juga deskripsinya. Kalau tadi kita di CV space-nya terbatas, kecil kayak gitu, nah di LinkedIn dan di seluruh portal pencari kerja ini kita bisa lebih deskriptif. Jadi kita bisa tulis kita ngapain aja, terus project-nya apa aja, terus juga pencapaiannya apa aja. Cukup edit di satu aja, biar lo nggak mager. Nanti sisanya lo cuma tinggal kopas aja. Oke, poin berikutnya mau gue saranin adalah share tips-tips bermanfaat. Dimana sharesnya? Oke, lagi-lagi gue mau bilang LinkedIn. Kenapa? Karena seperti yang udah gue mention dari awal ya, di LinkedIn ini kita bisa terhubung dengan berbagai orang dan gak menutup kemungkinan postingan kita ini akan dilihat oleh HR. Terus apa sih yang harus di-share? Jadi gini, misalnya lo adalah seorang content writer yang lagi mencari pekerjaan sebagai content writer atau mungkin menjadi editor. Nah, di sini lo bisa share tips kayak semacam apa ya, untuk misalnya tips mencari topik ketika lo lagi buntu, atau misalnya tips untuk menulis judul artikel yang menarik, atau misalnya ya hal-hal yang berkaitan dengan tips-tips menulis artikel kayak gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuan yang pertama adalah untuk saling berbagi dengan koneksi, karena kan gak ada salahnya ya kita di LinkedIn ini juga mendapatkan pengetahuan yang banyak dari koneksi-koneksi kita. Terus yang poin kedua nih, tujuan yang kedua tentunya untuk meningkatkan kemungkinan dilihat sama HR seperti yang gue mention tadi. Karena ketika ada koneksi kita yang nge-like postingan kita, itu tuh akan muncul di koneksi mereka gitu. Jadi siapa tahu ada koneksi mereka, seorang HR yang lagi mencari kandidat tertentu dan kita cocok untuk mengisi posisi tersebut. Kan itu jadi kesempatan emas juga ya. Terus selain tips-tips, lo juga bisa nge-share tentang pencapaian kerja lo, atau misalnya mungkin sertifikasi. Selain untuk caper ke HR tadi, setidaknya itu bisa juga digunakan untuk dokumentasi dan juga untuk memotivasi koneksi-koneksi kita. Jadi misalnya kita melihat ada orang yang, oh si ini udah ada sertifikasi ini nih, pasti kan kita juga jadi termotivasi kan. Nah, kalau misalnya kita mengupload kayak sertifikasi seperti itu, ya tujuannya untuk memotivasi aja ya, untuk bonusnya ya tadilah untuk dilirik sama HR gitu. Dan yang harus diingat ketika lo posting di LinkedIn, jangan lupa untuk gunakan hashtag, karena gak menutup kemungkinan ada banyak banget orang yang mencari kayak postingan-postingan gitu menggunakan hashtag. Tapi hashtagnya ini jangan spamming ya, hashtagnya juga yang relate. Misalnya kayak tadi nge-share soal content writing, ya udah hashtagnya bisa tambahin hashtag content writing, hashtag content writer, hashtag content marketing, ya semacam itulah. Oke, tips terakhir atau tips kelima adalah coba semua peluang dan jangan milih-milih. Oke, setiap orang mencari pekerjaan pasti punya standar-standar tertentu kan, termasuk gua pun sama kok punya standar-standar tertentu. Lo juga pasti sama kan, punya beberapa standar tertentu. Tapi ketika udah mepet banget kita butuh pekerjaan, misalnya kita punya standar 5 poin. Ketika ada 2 poin atau 3 poin dari standar kita yang terpenuhi, menurut gua itu diambil aja, kayak gitu. Tapi dengan catatan jangan asal menerima pekerjaan, jadi jangan jual murah juga lah, kayak gitu. Nah misalnya nih ya, lo udah menerapkan poin pertama sampai poin keempat yang tadi gue mention. Nah ada kemungkinan profil lo bakal diintip oleh HR di sebuah perusahaan misalnya. Nah biasanya kalau misalnya udah diintip dan mereka lagi mencari kandidat, mungkin lo akan ditawarin untuk bekerja di perusahaan mereka. Tapi di sini dengan catatan lo jangan kepedean dulu, karena biasanya ini ditawarin untuk lo mau coba nggak apply di perusahaan kami lagi mencari kandidat nih. Jadi ini ibaratnya kayak lo harus mengirimkan CV lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan seperti ini, jangan lo langsung tolak kalau misalnya menurut lo di pikiran lo kayaknya nggak sesuai deh dengan poin-poin yang tadi. Tapi langkah pertama yang lo harus lakuin adalah tanya job description-nya. Jadi dari situ baru lo lihat,
oh iya, apakah si job deskripsi ini sesuai nggak ya dengan kemampuan gue kayak gitu, atau sesuai nggak ya dengan posisi yang gue inginkan kayak gitu. Nah terus bagaimana untuk urusan salary dan benefit? Itu lo pikirin belakangan aja, itu pasti ada stepnya, dan misalnya nanti ternyata lo nggak cocok, lo bisa nego di akhir. Oke, itu tadi berbagai tips yang udah gue terapin sendiri dan terbukti berhasil mendapatkan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Kalau lo mau tips lainnya, lo bisa cek di video ini, ada tips interview kerja bareng gue sama Tasya. Ya, segitu dulu aja video kali ini. Jangan lupa untuk di likes dan juga bisa di-share ke teman-teman lo yang lagi mencari kerja di tengah pandemi. Semoga video ini bisa membantu lo semua ya. Jadi ya semacam kita saling sharing lah. Kalau misalnya lo ada tips lainnya, bisa juga ditinggalin di kolom komentar. Misalnya ada yang masih bingung, lo juga bisa ditanyain di situ, atau misalnya malu, bisa kirim ke DM ke kita ya di @ngopsur di Instagram. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah! Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngopsur Official. Klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru kita.